Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Anesti dari kelas 4D Manajemen jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Yang pertama ada pengertian perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan dalam perdagangan internasional atau disebut dengan ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Bisa diartikan juga perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Berikutnya ada sistem perekonomian terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau disebut dengan ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negara atau yang disebut dengan impor. Berikutnya ada mekanisme perekonomian terbuka. Yang pertama ada rumah tangga, yaitu hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Ada juga hubungan rumah tangga dengan pemerintah dan juga hubungan rumah tangga dengan negara lain. Berikutnya ada perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Yang pertama ada hubungan perusahaan dengan rumah tangga. Yang kedua ada hubungan perusahaan dengan pemerintah, dan juga ada hubungan perusahaan dengan dunia internasional. Yang C ada pemerintah. Yaitu bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Dan ada juga hubungan pemerintah dengan rumah tangga, hubungan dengan perusahaan yang dia ada negara-negara lain, yaitu hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan. Berikutnya adalah siklus pendapatan perekonomian terbuka. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapatkan bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor, sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara-negara lain. Berikutnya ada faktor perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu perbedaan dalam faktor produksi. Yang pertama yaitu ada motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang kedua yaitu perbedaan dalam tingkat kelangkaan, dan yang ketiga perbedaan komparatif dari harga barang. Perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Dan yang E itu faktor yang menentukan ekspor, impor dan ekspor neto. Berikutnya adalah selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang A ada harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. Yang kedua ada kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Yang ketiga itu pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang selanjutnya ongkos angkut barang, dan yang terakhir kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Berikutnya ada dampak positif ekspor impor.
Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan antar negara, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan kegiatan ekonomi, memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi, mengurangi pengangguran. Ada juga dampak negatif dari ekspor dan impor. Terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, mutu, kualitas barang sangat menentukan, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Konsumerisme menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Berikutnya ada syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua itu suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Yang ketiga ada penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Yang keempat itu suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya yang berikutnya yaitu penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Yang pertama ada perbedaan kondisi produk, yang kedua menghemat biaya produksi, yang ketiga perbedaan tingkat selera, yang keempat adanya prinsip perbandingan keunggulan. Baiklah, itu penjelasan singkat dari saya tentang perekonomian terbuka. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.